Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Saptriasya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun, judul yang kita ambil dari penelitian adalah Redesign Aplikasi Maxim menggunakan metode Design Thinking. Halo, nama saya Muhammad Hisam Syafaat, NIM saya 15230058. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendir Zadi dengan NIM 15230479. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saptriasya Rekanda dengan NIM 1502-30252. Berikut adalah bahasan utama. Bahasan utama kita kali ini mencakup 5 bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, design thinking, dan kesimpulan. Saya akan membacakan pembahasan pertama. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia meningkatkan permintaan akan layanan transportasi dan pengiriman yang cepat, aman, dan nyaman. Seperti yang kita tahu, Maxim merupakan pelopor jasa transportasi online di Indonesia yang masih terus berkembang hingga saat ini. Gojek pun menjadi semakin marak dan diikuti oleh aplikasi lainnya seperti Uber, Grab, InDrive. Dari banyaknya opsi layanan transportasi online yang tersedia, tentu masyarakat dapat memilih layanan yang dirasa nyaman dari berbagai faktor yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah kita mencakup 3 hal. Yang pertama, Maxim adalah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan seseorang memesan jasa kendaraan. Yang kedua, ada sebagian pengguna yang merasa aplikasi Maxim ini memiliki warna yang kurang nyaman di mata. Dan yang terakhir, namun aplikasi ini tidak memiliki fitur top up secara langsung dari aplikasi sehingga menyulitkan beberapa pengguna. Kemudian, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Randy di sini akan memaparkan tujuan penelitian serta menjelaskan tentang design thinking, bagian empathize, dan define. Tujuan penelitian. Yang pertama, membuat desain baru yang membuat nyaman pengguna, dan yang kedua, menambahkan fitur untuk menambah aksesibilitas aplikasi. Design thinking. Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Dalam metode design thinking ada 4 tahap, yaitu empathize, define, ideate, dan prototype. Yang pertama, empathize merupakan sebuah inti proses karena masalah yang muncul harus dapat diselesaikan dengan pendekatan yang berfokus pada manusia. Yang kedua, define merupakan tahap dilanjutan mana pengembangan produk memahami masalah dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, IDA adalah langkah dalam menuangkan ide untuk sebuah solusi terhadap permasalahan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil tahap definisi. Dan yang keempat, prototype digunakan untuk menguji solusi dan mendapatkan umpan balik dari pengguna sehingga perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan. Selanjutnya di sini ada empathize. Tahap empati dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis opini dari penilaian dari aplikasi serta melalui kuesioner daring dengan 10 pengguna untuk memperoleh umpan balik mengenai fitur aplikasi Maxim. Tujuan membaca opini dan kuesioner sebagai alat dalam evaluasi kegunaan adalah untuk melaksanakan penilaian yang singkat dan praktis terhadap pengguna akhir yang membentuk persepsi keseluruhan yang diinginkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada daftar pertanyaan. Yang pertama, apa kesulitan yang Anda alami saat menggunakan aplikasi Maxim? Yang kedua, apa kebutuhan utama Anda ketika menggunakan aplikasi Maxim? Yang ketiga, bagaimana Anda menilai tampilan dan desain aplikasi Maxim? Yang keempat, apakah Anda pernah mengalami kesulitan saat mengoperasikan fitur-fitur di aplikasi Maxim? Dan yang kelima, apakah ada perubahan atau tambahan fitur yang bisa membuat pengguna aplikasi Maxim lebih mudah dan efisien? Dari kuesioner tersebut, kami bisa membuat kesimpulan. Ditemukan beberapa permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Pengguna merasa bahwa menu aplikasi kurang efektif karena terdapat beberapa fitur yang dianggap kurang relevan namun tetap ditampilkan, sehingga membingungkan dan memperpanjang waktu navigasi. Selain itu, penggunaan warna pada menu dirasa kurang nyaman oleh sebagian pengguna yang berdampak pada pengalaman visual mereka ketika menggunakan aplikasi.
Lebih lanjut, pengguna juga mengharapkan adanya fitur top up langsung melalui aplikasi untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Tidak adanya fitur ini membuat proses menjadi lebih panjang karena pengguna harus melakukan top up melalui platform atau metode lain di luar aplikasi. Define. Berdasarkan hasil pengolahan data, peneliti mengidentifikasi 3 faktor utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu yang pertama, masalah desain. Masalah desain mencakup aspek-aspek terkait tampilan antarmuka yang kurang menarik dan tidak mendukung kenyamanan visual. Yang kedua, masalah penggunaan. Masalah penggunaan berfokus pada ketidaknyamanan pengguna dalam menavigasi aplikasi. Yang ketiga, kebutuhan pengguna. Faktor ini mencerminkan permintaan pengguna untuk menambahkan fitur yang lebih interaktif dan mendukung kemudahan dalam penggunaan. Salah satu kebutuhan utama adalah fitur top up langsung melalui aplikasi, yang dinilai akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Pengelompokan data dan informasi dari hasil empathize ke dalam 3 faktor ini memberikan dasar yang jelas untuk merancang solusi yang lebih baik. Selanjutnya, untuk bagian IDA dan prototype akan dilanjutkan oleh Hisam. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian ideat dan juga prototype serta akan memberikan kesimpulan. Idea. Di sini kami menghasilkan beberapa ide dan solusi sebagai panduan dalam merancang antarmuka pengguna aplikasi dengan fokus pada peningkatan kenyamanan dan efisiensi. Salah satu ide dan solusi yang diusulkan adalah menyederhanakan menu aplikasi dengan menghilangkan fitur yang kurang relevan, menggunakan platform yang lebih nyaman bagi pengguna, serta menambahkan fitur top up langsung melalui aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan implementasi solusi ini, diharapkan aplikasi dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan mendukung kebutuhan pengguna secara optimal. Prototype. Dalam proses prototype ini, kita akan membuat gambaran dari gagasan-gagasan sebelumnya. Dan di sini ada user flow dan wireframe. Yang pertama adalah user flow atau alur pengguna, adalah sebuah diagram yang menunjukkan alur atau urutan langkah-langkah yang dipakai sebagai petunjuk dalam merancang fitur-fitur yang terdapat dalam suatu aplikasi. Berikut adalah user flow dari aplikasi yang telah kami optimalisasi. Selanjutnya adalah wireframe. Wireframe dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya. Berikut adalah wireframe yang telah kami buat menjadi lebih spesifik seperti huruf, warna atau elemen, dan desain lainnya hingga menyerupai aplikasi yang sebenarnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan redesign aplikasi Maxim menggunakan metode design thinking, ditemukan bahwa kurangnya fitur isi ulang saldo menjadi salah satu hambatan utama bagi pengguna, terutama bagi mereka yang hanya menggunakan uang elektronik. Redesign dilakukan berfokus pada penambahan fitur isi ulang saldo langsung dari aplikasi dan juga perubahan warna yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam menggunakan layanan Maxim. Dengan pendekatan design thinking, solusi yang dirancang mampu menjawab kebutuhan pengguna secara optimal melalui proses empati, ideasi, prototipe, dan pengujian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.